Kita akan mulai ibadah kita adik-adik, persiapkan kidung cerianya dan Alkitabnya. Sebelumnya kita akan menyanyi dari kidung ceria nomor 17, Burung Pipit yang Kecil. Kita nyanyi sama-sama ya. Tuhan Yesus, sahabat kami yang baik, terima kasih Tuhan, kalau pagi ini kami boleh beribadah lagi ke hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan infak pada pagi ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Bapa. Biarlah Tuhan yang pimpin ibadah pada pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi dari kidung ceria kembali nomor 136, Kitab Suci Hartaku. Kita sama-sama ya. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sehat buat kita semua ya adik-adik. Nah, waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitabnya. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini, yang terambil dari Kitab Amsal 1 ayat 8 sampai dengan 19. Sekali lagi, Kitab Amsal pasal yang pertama ayat 8 sampai dengan 19. Biarkan Alkitabnya terbuka ya adik-adik. Sebelum kita mau membacakan firman Tuhan, terlebih dahulu kita mau berdoa. Kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa.
Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu karena sampai hari ini Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan, perlindungan yang daripada Tuhan. Sebentar kami adik-adik layan mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau memberikan hikmat pengertian agar apa yang hamba sampaikan boleh dimengerti oleh adik-adik layan. Berikan juga hikmat dan pengertian buat hamba juga ya Tuhan, agar dalam penyampaian firman-Mu dengan baik dan dapat dimengerti oleh adik-adik layan serta dipahami oleh adik-adik layan. Itu bungkus oleh kuasa-Mu yang Roh Kudus Tuhan. Biarlah kiranya kami semua selalu sedia mendengarkan akan firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik adik-adik, Kaina akan membacakan firman Tuhan ini yang terambil dari kitab Amsal pasalnya yang pertama, ayat 8 sampai dengan 19. Perikop di atas berjudul Nasihat dan Peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu di tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Ayat yang terakhir, ayat 19. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Adik-adik, di sini kitab Amsal berisikan tentang pengajaran, hikmat, dan didikan. Pengajaran suatu petunjuk atau ajaran yang harus dipatuhi. Ya. Hikmat juga kebijakan atau kearifan. Hikmat itu juga datangnya dari Tuhan, hingga apapun yang dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, hikmat. Didikan, pengajaran untuk merubah tingkah laku, bahkan sifat yang tidak baik menjadi baik. Nah, adik-adik, sebelum Kaina menjelaskan firman yang sudah kita baca atau firman yang sudah kita dengar tadi, Aku mau tanya, siapa nih di sini punya teman? Pastinya semua adik-adik punya teman ya. Nah, terus pernah nggak temennya membujuk adik-adik ya, salah satu dari adik-adik untuk berbuat tidak baik? Apakah pernah diajak temanmu untuk berbohong? Atau pernah nggak diajak membolos sekolah? Ya. Kenapa nih adik-adik? Kan? Karena pertanyaan Kaina itu buat adik-adik, jangan mau dibujuk sama temennya untuk melakukan yang tidak baik. Ya adik-adik, sebelum Kaina masuk untuk menjelaskan ini, Kaina ada mau cerita sedikit tentang seekor ikan adik-adik. Nah, pastinya adik-adik pernah nggak menonton film
Finding Nemo atau Finding Dory, seekor ikan. Nah, kedua cerita itu mempunyai tema yang sama, yakni mereka sempat hilang. Ya adik-adik, mereka sempat hilang jauh sekali karena baik Nemo maupun Dory, orang tuanya sudah melarang untuk tidak boleh main jauh-jauh. Namun mereka tidak memperhatikan nasihat orang tuanya nih adik-adik, sehingga mereka kemudian terpisah untuk beberapa lama dari orang tua mereka. Tapi bukan hanya itu saja nih adik-adik, Nemo juga mau dibujuk oleh kawannya untuk melawan nasihat orang tuanya. Akaina yakin kalau di sini adik-adik sekolah minggu nggak ada ya, adik-adik baik-baik semua. Nah, Nemo juga mau sampai dibujuk seperti itu tuh adik-adik, sehingga ia ya main jauh begitu, terus dia tertangkap jaring dibawa oleh kapal jauh banget nih adik-adik. Namun begitu jauhnya, orang tuanya susah payah nih, seorang ayah nih, ayahnya si Nemo ini susah payah untuk mencari mereka hingga bertemu kembali setelah usaha keras yang dilakukan oleh orang tuanya, oleh ayahnya ya adik-adik. Nah adik-adik, ternyata Kaina mau kasih satu hal nih buat adik-adik. Ternyata nasihat orang tua itu sangat penting loh adik-adik. Ya, firman Tuhan dalam kitab Amsal juga setuju dengan pendapat ini. Kata firman Tuhan, oleh karena banyaknya bujukan dosa yang harus dihadapi seseorang yang masih sangat muda, dan oleh karena seorang yang sangat muda belum memiliki pengalaman untuk bertindak bijaksana dan benar, maka penting sekali untuk memperhatikan dan menuruti nasihat dan perintah orang tua ya. Nasihat orang tua itu indah seperti apa adik-adik? Seperti karangan bunga ya, karena membawa kehidupan yang baik dan harus melekat seperti kalung pada leher kemanapun kita pergi dan apapun yang kita lakukan. Orang muda yang mau mendengarkan nasihat orang tuanya akan menjadi pribadi yang waspada terhadap bujukan dosa, bahkan dari orang terdekat sekalipun, misalnya saudara dan sahabat nih adik-adik. Ia juga sanggup menolak untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Karena itu harus tahu nih akibatnya ya, untuk orang lain sangat buruk dan bagi dirinya sendiri adalah kebinasaan. Nah adik-adik, berteman dan bergaul itu memang baik, namun kita harus hati-hati dalam melakukannya, karena seringkali pergaulan justru dapat menjerumuskan kita sendiri nih, ya kan? Perhatikan dan ingatlah selalu akan nasihat orang tua ya adik-adik, supaya kita senantiasa melakukan kebenaran. Memang nasihat orang tua tidak selalu sesuai dengan yang kita inginkan, ya. Namun tetaplah patuhi nasihat orang tua, nasihat papa mama ya. Karena itu kunci umur panjang dan hidup berbahagia. Nah, adik-adik ingat ya, semua yang telah diajarkan oleh orang tua juga mentaati firman Tuhan adalah sangat baik. Karena semua mengajarkan hal-hal yang baik bagi diri kita. Kita juga harus mengingat bahwa nasihat yang benar adalah nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, yang bisa kita lakukan harus berani menolak ajakan atau bujukan yang tidak benar. Akaina mau kasih 2 poin di sini adik-adik. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita. Ini yang pertama, mengajarkan kita menghormati orang tua. Ya, kenapa? Karena anak-anak Tuhan, anak-anak yang taat setia kepada Tuhan juga patuh kepada orang tua.
Anak yang selalu dengar-dengaran sama orang tua, hidupnya akan diberkati Tuhan. Poin kedua, gimana kita menghindari diri dari hal-hal yang tidak benar? Jangan mengikuti bujukan teman yang tidak baik. Jangan ya adik-adik. Nah, hidup anak-anak yang dengar-dengaran sama orang tua selalu berpegang kepada firman Tuhan dan diberkati Tuhan. Ya. Biarlah pengajaran firman Tuhan hari ini menjadikan petunjuk hidup baru bagi adik-adik, bagi kita semua, untuk dilakukan dengan tepat dan sungguh-sungguh di dalam hidup kita semua, baik hidup adik-adik dan hidup kita semua. Amin. Ya, adik-adik, akan mengingatkan kembali untuk persembahan, adik-adik boleh masukkan ke dalam amplop dan boleh dititipkan ke orang tua. Ketika mama atau papa ke gereja, adik-adik boleh titipkan untuk diberikan sebagai persembahan di gereja ketika ibadah hari Minggu ya adik-adik. Adik-adik, saatnya kita mau berdoa syafaat. Kita lipat tangan, tutup matanya, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman yang sudah boleh kami dengar pada hari ini, di mana firman Tuhan mengajarkan kami semua untuk melakukan hal-hal yang baik, mentaati segala perintah yang Tuhan ajarkan buat adik-adik, buat kami semua, untuk selalu mendengarkan nasihat orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus yang selalu memberikan buat kami semua kesehatan, kekuatan, di mana kami pada saat ini mengalami pandemi zaman ini. Terima kasih buat segalanya ya Tuhan. Berkati kami semua, berkati pemerintah Indonesia agar tetap setia pada sistem protokol yang sudah dihimbau. Tuhan Yesus berikan juga adik-adik layan yang masih setia dalam mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus juga berkati adik-adik klien kami yang mungkin salah satu dari adik-adik klien kami tidak bisa mengikuti karena sakit. Tuhan Yesus kiranya menyembuhkan dan memulihkan. Berkati juga papa, mama, opa, oma, om, tante, semuanya Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan. Tuhan berkati juga ke-6 pelkat yang ada di GPIB Sion. Biarlah kami terus setia melayani karena buat Tuhan saja. Tuhan Yesus yang baik, semua rangkaian doa dan harapan syukur kami kepadamu, juga berkatilah persembahan yang sudah kami berikan ini, kiranya boleh menjadi perluasan kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan untuk merespon firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Terima Kasih Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya.
saatnya kita mau berpisah satu dengan yang lain dan kita mau terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik dan melindungi adik-adik. Tuhan menyinari adik-adik dengan wajah-Nya dan memberi adik-adik kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada adik-adik dan kita semua dan memberi adik-adik dan kita semua damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik, selamat berjumpa lagi untuk minggu depan. Salam sehat buat kita semua.